Halo teman-teman, selamat pagi, siang, sore, dan malam dimanapun teman-teman berada dan kapanpun teman-teman menyaksikan. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 mata kuliah Sistem Akuntansi kelas B yang akan memaparkan materi bab 16 yaitu terkait Sistem Akuntansi Aset Tetap. Namun sebelum itu, izinkan saya mengenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Yang pertama ada Zulham Muhammad Rizky dengan NPM akhir 056. Yang kedua ada Angga Danedra Yusuf dengan NPM akhir 053. Yang ketiga ada Muhammad Rian Saputra dengan NPM akhir 057. Yang keempat ada saya sendiri Najwa Sekeli Ralisyawati dengan NPM akhir 088. Yang kelima ada Mutia Bila Aurike dengan NPM akhir 089. Dan yang keenam atau yang terakhir ada Rizka Luciani Ananda dengan NPM akhir 113. Selamat menyaksikan. Perkenalkan, nama saya Zulham Muhammad Rizky dengan NPM 2401301301056. Di sini yang pertama saya akan menjelaskan terkait definisi aset tetap, yaitu aset tetap merupakan kekayaan yang berwujud yang dimiliki oleh perusahaan untuk digunakan dalam operasi perusahaan dan juga mempunyai manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Serta aset tetap ini tidak dimaksudkan untuk dijual kembali dalam perusahaan. Kemudian yang kedua ada karakteristik aset tetap, yaitu yang pertama adalah bersifat berwujud, yang artinya dapat dilihat dan juga disentuh, kemudian digunakan dalam kegiatan operasional perusahaan, bukan untuk dijual kembali, kemudian mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun, kemudian tidak dimaksudkan untuk dijual dalam kegiatan normal perusahaan aset tetap ini, kemudian dapat mengalami penyusutan atau depreciation, kecuali untuk tanah yang umumnya tidak dapat disusutkan. Kemudian penggolongan aset tetap yang pertama adalah tanah, kemudian yang kedua bangunan, yang ketiga mesin dan peralatan, yang keempat kendaraan, dan yang kelima adalah perabotan dan peralatan kantor. Selanjutnya adalah transaksi yang mengubah aset tetap. Terdiri dari 3 kelompok. Yang pertama, transaksi yang mengubah akun aset tetap. Contohnya adalah pembelian atau revaluasi aset. Yang kedua, transaksi yang mengubah akun akumulasi penyusutan. Contoh penyusutan dan penghentian pemakaian. Lalu yang ketiga, transaksi yang mengubah akun beban, reparasi, dan pemeliharaan. Contohnya, biaya perawatan rutin. Selanjutnya ada transaksi perolehan. Perolehan aset tetap bisa melalui pembelian, pembangunan, atau sumbangan. Jurnalnya adalah aset tetap pada posisi debit, kas atau kas keluar yang dibayar pada posisi kredit. Selanjutnya, transaksi pengeluaran modal. Biaya yang meningkatkan nilai atau umur aset dicatat sebagai pengeluaran modal. Misalnya, perbaikan besar dicatat sebagai tambahan aset tetap, bukan sebagai beban langsung. Jurnalnya adalah aset tetap pada posisi debit dan kas atau kas keluar yang dibayar pada posisi kredit. Sedangkan jika memakai sumber daya internal, maka aset tetap pada posisi debit, persediaan suku cadang pada posisi kredit, gaji dan upah pada posisi kredit, biaya overhead yang dibebankan pada posisi kredit. Selanjutnya, transaksi penyusutan aset tetap. Penyusutan adalah alokasi nilai aset ke masa manfaatnya. Biaya disesuaikan ke beban seperti overhead, admin, dan pemasaran, serta dicatat sebagai akumulasi penyusutan. Jurnalnya adalah beban overhead pabrik pada posisi debit, beban admin dan umum pada posisi debit, beban pemasaran pada posisi debit, sedangkan akumulasi penyusutan aset tetap pada posisi kredit. Selanjutnya, transaksi penghentian pemakaian aset tetap. Jika aset rusak atau tidak layak, penggunaannya dihentikan. Dicatat dengan menghapus nilai aset dan akumulasi penyusutan. Jika ada selisih dengan nilai jual, dicatat sebagai rugi atau laba. Jurnalnya adalah akumulasi penyusutan pada posisi debit, rugi penghentian pemakaian pada posisi debit, lalu aset tetap pada posisi kredit. Selanjutnya, transaksi reparasi dan pemeliharaan aset tetap. Jika manfaatnya jangka panjang, masuk dalam pengeluaran modal.
Sedangkan jika manfaatnya jangka pendek masuk ke dalam beban periode berjalan. Jurnal untuk pemeliharaan biasa adalah beban reparasi dan pemeliharaan pada posisi debit, kas atau kas keluar yang dibayar pada posisi kredit. Kemudian ada manajemen aset tetap. Fungsi pengelolaan aset tetap mencakup menempatkan aset pada pengguna, memberi otorisasi pemindahan atau penghentian, dan yang terakhir mengatur pengiriman keluar untuk reparasi. Nah, materi selanjutnya adalah terkait dengan struktur kode aset tetap. Jadi, teman-teman, jika perusahaan memiliki berbagai jenis aset tetap di berbagai lokasi, untuk memudahkan identifikasi aset tetap tersebut, diperlukan kode yang mampu memberikan informasi lengkap mengenai aset tetap itu. Nah, di antara informasi penting yang perlu dicerminkan dalam kode aset tetap adalah ada golongan aset tetap, ada jenis aset tetap, ada tahun perolehannya, kemudian ada fungsi, lokasi, dan portability-nya. Selanjutnya kita akan membahas lebih dahulu terkait golongan aset tetap. Jadi di sini dicontohkan ada 9 terkait dengan golongan aset tetap. Ada terkait tanah dan perbaikan tanah atau land and land improvement. Kemudian yang kedua, golongan kedua ada gedung dan perbaikan gedung atau build and building improvement. Kemudian ada yang ketiga mesin dan peralatan pabrik. Yang keempat mesin dan peralatan kantor. Yang kelima terkait mebel. Yang keenam terkait kendaraan darat. Yang ketujuh terkait kendaraan air, yang ke-8 terkait kendaraan udara, dan yang ke-9 adalah terkait aset tetap lainnya. Gitu. Kemudian yang kedua, ini di sini ada jenis aset tetap. Jenis aset tetap itu ada yang pertama atau kode 01 adalah mesin ketik manual. Ini hanya contoh saja ya teman-teman. Jadi setiap perusahaan bisa berbeda untuk kodenya. Kemudian yang 02 ada terkait mesin ketik elektronik. Yang 03 adalah mesin potong kertas. Yang 04 mesin pengacur kertas. Yang 05 mesin fotokopi. Yang 06 mesin cetak komputer. Yang 07 komputer. Yang 08 overhead projector. Kemudian yang 09 TV monitor, yang 10 slide projector, dan yang 11 move video, dan seterusnya gitu. Kemudian ketiga adalah tahun perolehannya. Nah, misalnya untuk tahun perolehan ini diambil 2 angka terakhir dan dicantumkan dalam kode aset tetap. Jadi misalnya diperoleh pada tahun 1952, maka kodenya adalah 92 untuk tahun perolehan. Misalnya diperoleh tahun 2001, maka kodenya adalah 01. Seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah fungsi. Di sini fungsi terbagi menjadi 3, yaitu ada terkait fungsi produksi, yang kedua ada administrasi dan umum, yang ketiga adalah pemasaran gitu. Jadi pembagian antara pembebanannya gitu. Kemudian ada lokasi dan portability gitu. Untuk lokasi dan portability akan dijelaskan di slide selanjutnya. Terima kasih. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai lokasi. Nah, pada gambar yang tertera itu menjelaskan mengenai kode lokasi. Saya mulai dari yang pertama, yaitu dari kiri ke kanan ya. Yang kode 1 ini disebutkan daerah. Ini kode untuk menunjukkan wilayah atau area utama di mana bangunan itu berada. Misalnya angka 1 ini bisa berarti daerah Jakarta atau daerah Surabaya. Kemudian, intinya 1 digit ini sudah cukup untuk tahu lokasi secara umum. Kemudian, 1 digit selanjutnya itu menunjukkan gedung. Digit kedua menunjukkan gedung mana di area tersebut. Misalnya kalau di satu wilayah ada beberapa gedung, maka masing-masing punya kode sendiri seperti 1 untuk gedung A, 2 untuk gedung B, dan seterusnya. Kemudian untuk 1 digit selanjutnya yaitu menunjukkan lantai. Nah, digit ketiga menunjukkan lantai tempat ruangan itu berada. Misalnya 1 berarti lantai 1. Kemudian 2 berarti lantai 2 atau 3 menunjukkan lantai 3. Kemudian 2 digit selanjutnya yaitu menunjukkan nomor kamar. Digunakan untuk menunjukkan nomor ruangan atau kamar. Jadi semisalnya kodenya 03 berarti itu kamar nomor 3. Karena 2 digit,
maka bisa memuat dari 01 sampai 99. Dengan kode seperti ini, siapapun yang baca langsung bisa tahu lokasi sebuah ruangan secara detail, mulai dari area, gedung, lantai, sampai nomor kamarnya. Kemudian terdapat probability. Nah, probability aset tetap digolongkan menurut kemudahan dan dapat atau tidaknya aset tetap dipindahkan dari satu tempat ke tempat lain. Nah, probability ini terdapat 3. Yang pertama yaitu portable atau dapat dibawa dengan tangan manusia. Kemudian, yang kedua yaitu movable, dapat dipindahkan dengan bantuan peralatan. Yang ketiga yaitu fixtures, yaitu melekat pada aset tetap lain. Dokumen yang digunakan untuk merekam data. Maaf, di sini saya akan melanjutkan, yaitu terdapat dokumen. Dokumen yang digunakan untuk merekam data transaksi yang merubah harga pokok aset tetap dan akumulasi penyusutan aset tetap yang bersangkutan terdapat beberapa. Nah, yang pertama yaitu surat permintaan otorisasi investasi. Nah, investasi dalam aset tetap biasanya meliputi jumlah rupiah yang relatif besar dan mencakup keterkaitan dana dalam jangka waktu yang relatif panjang. Kemudian yang kedua yaitu surat permintaan reparasi. Dokumen ini berfungsi sebagai perintah dilakukannya reparasi yang merupakan pengeluaran modal. Kemudian yang ketiga yaitu surat permintaan transfer aset tetap. Berfungsi sebagai permintaan dan pemberian otorisasi transfer aset tetap. Kemudian selanjutnya yaitu surat permintaan penghentian pemakaian aset tetap yang berfungsi sebagai permintaan dan pemberian otorisasi penghentian pemakaian aset tetap. Kemudian yang selanjutnya yaitu surat perintah kerja atau work order. Berfungsi ada 2 fungsi. Yang pertama yaitu sebagai perintah dilaksanakannya pekerjaan tertentu mengenai aset tetap dan sebagai catatan yang dipakai untuk mengumpulkan biaya pembuatan aset tetap. Yang digunakan sebagai perintah kerja pemasangan aset tetap yang dibeli, pembongkaran aset tetap yang dihentikan pemakaiannya. Kemudian yang selanjutnya yaitu surat order pembelian yang diterbitkan oleh fungsi pembelian yang merupakan surat untuk memesan aset tetap kepada pemasok. Kemudian yang selanjutnya yaitu laporan penerimaan barang. Dokumen ini diterbitkan oleh fungsi penerimaan setelah fungsi ini melakukan pemeriksaan kuantitas, mutu, dan spesifikasi aset tetap yang diterima dari pemasok. Kemudian terdapat juga faktur dari pemasok yang merupakan tagihan dari pemasok untuk aset tetap yang dibeli. Kemudian ada bukti kas keluar yang merupakan perintah pengeluaran kas yang dibuat oleh fungsi akuntansi setelah dokumen surat permintaan otorisasi investasi, surat order pembelian, laporan penerimaan barang, dan faktur dari pemasok diterima dan diperiksa oleh fungsi tersebut. Kemudian daftar penyusutan aset tetap, ini berisi jumlah beban penyusutan aset tetap yang dibebankan dalam periode akuntansi tertentu. Kemudian terdapat bukti memorial yang digunakan sebagai dokumen sumber untuk mencatat transaksi penyusutan aset tetap, harga pokok aset tetap yang telah selesai dibangun, penghentian pemakaian aset tetap, dan belanja modal. Perkenalkan, nama saya Meltia Bila Aurike dengan NPM 2401301089. Di sini saya akan menjelaskan catatan akuntansi yang digunakan untuk mencatat transaksi yang mengubah harga pokok aset tetap dan akumulasi penyusutan aset tetap. Ada kartu aset tetap, jurnal umum, dan register bukti kas keluar. Untuk fungsi yang terkait dalam transaksi yang mengubah harga pokok aset tetap dan akumulasi penyusutan aset tetap adalah yang pertama, fungsi pemakai yang mengajukan dan mengelola penggunaan aset tetap sesuai anggaran investasi. Yang kedua, ada fungsi penelitian dan pengembangan yang mengusulkan aset bersama dan
melakukan studi kelayakan investasi. Yang ketiga, direktur yang terkait yang menyetujui usulan investasi dari unit di bawahnya. Yang keempat, direktur utama yang memberi otorisasi semua mutasi aset tetap. Yang kelima, ada fungsi pembelian yang memilih pemasok dan menerbitkan order pembelian aset tetap. Yang keenam, ada fungsi penerimaan yang memeriksa aset tetap yang diterima dan membuat laporan penerimaan. Yang ketujuh, ada fungsi aset tetap yang mengelola, menempatkan, memindahkan, dan menghentikan pemakaian aset tetap. Yang kedelapan, ada fungsi akuntansi yang mencatat mutasi aset tetap dan menyelenggarakan pembukuan aset tetap. Selanjutnya, jaringan subsistem yang membentuk sistem akuntansi aset tetap adalah yang pertama, sistem pembelian aset tetap yang mencatat aset tetap dari pembelian beserta seluruh biayanya. Yang kedua, ada sistem pembangunan sendiri yang mencatat aset tetap hasil pembangunan oleh perusahaan sendiri. Yang ketiga, ada sistem pengeluaran modal yang mencatat tambahan nilai aset karena pengeluaran modal. Yang keempat, ada sistem penghentian pemakaian yang mencatat pengurangan nilai dan menyusutkan saat aset dihentikan. Yang kelima, sistem transfer aset. Sistem ini untuk mencatat pemindahan aset antar unit tanggung jawab. Yang keenam, ada sistem revaluasi, yaitu mencatat penilaian kembali nilai aset tetap. Yang ketujuh, ada sistem penyusutan yang mencatat beban penyusutan aset tetap secara berkala. Untuk unsur pengendalian internal, yang pertama organisasi, ada fungsi pemakai harus terpisah dari fungsi akuntansi aset tetap. Selanjutnya, transaksi perolehan, penjualan, dan penghentian pemakaian aset tetap harus dilakukan oleh lebih dari satu unit organisasi yang bekerja secara independen. Selanjutnya, sistem otorisasi. Anggaran investasi otorisasi oleh rapat umum pemegang saham. Selanjutnya, surat permintaan otorisasi investasi diotorisasi oleh direktur terkait. Surat permintaan otorisasi reparasi diotorisasi oleh direktur utama. Surat perintah kerja diotorisasi oleh kepada departemen yang bersangkutan. Surat order pembelian diotorisasi oleh pejabat yang berwenang. Laporan penerimaan barang diotorisasi fungsi penerimaan. Untuk bukti kas keluar diotorisasi oleh fungsi akuntansi, dan untuk bukti memorial diotorisasi oleh fungsi akuntansi. Untuk prosedur pencatatan, perubahan kartu aset tetap harus didasarkan pada bukti kas keluar atau bukti memorial atau surat permintaan transfer aset tetap yang dilampiri dengan dokumen pendukung lengkap dan diotorisasi oleh pejabat yang berwenang. Untuk praktik yang sehat, yang pertama, secara periodik dilakukan pencocokan fisik aset tetap dengan kartu aset tetap. Yang kedua, penggunaan anggaran investasi sebagai alat pengendalian investasi dalam aset tetap. Lalu, penutupan asuransi aset tetap terhadap kerugian. Yang terakhir, kebijakan akuntansi tentang pemisahan pengeluaran modal dengan pengeluaran pendapatan. Baik, selanjutnya adalah flowchart dari sistem perolehan aset tetap melalui pembangunan sendiri. Yang pertama-tama, di sini kita diminta untuk membuat surat permintaan otorisasi investasi, yang kemudian surat permintaan otorisasi investasi ini dibuat dalam 3 rangkap. Kemudian untuk rangkap-rangkapnya ini dikirimkan ke direktur utama. Untuk direktur utama ini tugasnya memberikan otorisasi dari surat itu tadi. Kemudian untuk rangkap pertamanya dikirimkan ke bagian pembelian. Kemudian rangkap kedua ini untuk diarsipkan. Kemudian yang keempat ini dikirimkan, untuk rangkap 3 ini dikirimkan ke kode nomor 4 di bagian utang gitu. Kemudian selanjutnya untuk di bagian yang memerlukan aset tetap ini, untuk pengarsipannya ada surat permintaan otorisasi investasi yang tadi sudah saya sebutkan, kemudian ada juga surat order pembelian, kemudian ada juga laporan permintaan barang dan surat penempatan aset tetap. Nah, untuk laporan penerimaan barang ini diterima bersama dengan aset tetapnya. Kemudian untuk bagian selanjutnya adalah terkait bagian pembelian, di mana yang tadi untuk surat permintaan otorisasinya kan sudah ya gitu. Ini dikirimkan di bagian pembelian. Nah, di mana nanti bagian pembelian ini membuat surat permintaan penawaran harga. Kemudian dari surat permintaan penawaran harga itu tadi dikirim ke pemasok, dan
untuk kan kita membuat surat permintaan penawaran harga. Nah, bagi pemasok itu namanya surat penawaran harga gitu. Kemudian dari surat-surat yang kita terima dari para pemasok, nanti kita membandingkan harganya gitu. Nah, dari perbandingan harga ini nanti dibuatlah surat perbandingan harga yang dikirim nanti ke bagian 5. Nah, di bagian 5 ini dari surat perbandingan harga kita akan memilih pemasok dan kemudian membuat surat order pembelian. Nah, surat order pembelian ini ada beberapa rangkap dan juga disertai dengan SPP yaitu surat permintaan pembelian, SPH yaitu surat penawaran harga, dan PH ini perbandingan harga gitu. Kemudian selanjutnya di bagian pembelian ini juga nanti ada laporan penerimaan barang rangkap 1, di mana nanti di laporan penerimaan barang ini akan mencatat tanggal penerimaan SOP lembar 6 dan 7. Kemudian juga di bagian pembelian dari pemasok ini kita akan menerima faktur dari pemasok apabila kita sudah deal-dealan gitu ya untuk pembelian barangnya. Kemudian untuk faktur ini nanti akan kita periksa dan kita kirimkan ke bagian lain gitu. Baik, untuk materi ini masih satu materi terkait slide sebelumnya yaitu sistem perolehan aset tetap melalui pembangunan sendiri. Selanjutnya kita akan membahas untuk di bagian penerimaan, bagian utang, bagian aset tetap, dan bagian kartu aset tetap. Kita bahas dulu untuk yang di bagian penerimaan. Di sini kita dapat SOP dari bagian 6. 6 itu dari bagian pembelian. Jadi kita nanti dapat surat order pembelian, berupa dokumen surat order pembelian dari bagian pembelian, dan juga kita dapat surat pengantar dari pemasok. Nah, di sini berarti situasinya adalah ketika barang datang. Jadi ketika barang datang, bagian penerimaan ini akan memeriksa barang yang diterima, kemudian mereka juga akan membuat laporan penerimaan barang yang terdiri dari ada laporan penerimaan barang yang terdiri dari 3 rangkap, kemudian ada surat order pembelian dan SP. Nah, untuk rangkap 2 dari laporan penerimaan barang ini akan dikirimkan ke bagian yang menggunakan aset tetap bersama dengan barang. Dan untuk rangkap 3 dari laporan penerimaan barang, SOP dan SP ini akan diarsipkan gitu. Nah, selanjutnya bagian utang. Di bagian utang ini kita akan menerima beberapa dokumen, diantaranya adalah surat permintaan otorisasi investasi dari 4 ini adalah direktur utama, kemudian surat order pembelian dari bagian 7 ini adalah dari bagian pembelian, kemudian ada LPS ini dari bagian penerimaan, dan juga faktur dari pemasok ini dari 11 itu teman-teman dari bagian pembelian. Nah, dari keempat dokumen ini bagian utang ini akan membandingkan faktur dari pemasok dengan SOP, kemudian ada SPOI dan LPP. Nah, kemudian bagian utang ini akan membuat bukti kas keluar. Di antaranya ada dokumen-dokumen seperti bukti kas keluar yang dibuat 3 rangkap, kemudian ada SPOI, SOP, LPP, dan faktur. Nah, untuk beberapa dokumen seperti LPB, kemudian ada SOP, SPOI, dan juga bukti kas keluar. Untuk bukti kas keluar rangkap 3 ini akan diarsipkan gitu. Nah, untuk bukti kas keluar rangkap 1 sendiri akan dimasukkan ke register bukti kas keluar seperti itu. Kemudian untuk di bagian selanjutnya yaitu bagian aset tetap, dari nomor 12 kita akan menerima bukti kas keluar. Untuk 12 sendiri ini adalah dari sepertinya dari bagian pembelian. Iya, dari bagian pembelian kita akan menerima bukti kas keluar, kemudian bagian aset tetap ini akan membuat surat penempatan aset tetap. Di antaranya ada dokumen-dokumen seperti surat penempatan aset tetap yang dibuat 3 rangkap dan juga BKK rangkap 2. Nah, untuk BKK dan juga surat penempatan aset tetap baik rangkap 2 dan 3 ini akan diarsipkan. Nah, untuk surat penempatan aset tetap sendiri akan dikirimkan
ke nomor 13. Nomor 13 ini adalah sebentar teman-teman, kita cari dulu. Untuk nomor 13 ini apa? Oh, nomor 13 ini adalah arsip. Jadi untuk surat penempatan aset tetap, rangkap pertama ini akan diarsipkan. Gitu, diarsipkan oleh bagian yang memerlukan aset tetap. Nah, selanjutnya untuk bagian kartu aset tetap, kita akan menerima dokumen SPAT rangkap 2 dan juga bukti kas keluar rangkap 2 yang kemudian akan diarsipkan oleh bagian kartu aset tetap. Nah, untuk bukti kas keluar ini akan diregister ke kartu aset tetap. Setelah itu semua bagian dari flowchart ini selesai gitu. Nah, untuk konsumsi bahan dan suku cadang serta konsumsi tenaga kerja oleh bagian reparasi dan pemeliharaan diinformasikan ke bagian jurnal. Untuk di jurnal, jurnalnya adalah debitnya adalah aset tetap dalam rekonstruksi. Kemudian kreditnya ada persediaan bahan, persediaan suku cadang, dan juga gaji dan upah. Seperti itu teman-teman. Nah, dari sini untuk sistem perolehan aset tetap melalui pembangunan sendiri selesai. Selanjutnya, sistem perolehan aset tetap melalui pembangunan sendiri. Dimulai dari bagian yang memerlukan aset tetap akan membuat surat permintaan otorisasi investasi, di mana surat tersebut akan dikirim ke Direktur Utama dan bagian reparasi dan pemeliharaan. Di Direktur Utama digunakan untuk memberikan otorisasi sesuai dengan surat permintaan tersebut. Sedangkan untuk bagian reparasi dan pemeliharaan, surat tersebut digunakan untuk membuat surat perintah kerja, di mana surat perintah kerja ini digunakan dalam membuat bukti permintaan dan pengeluaran barang dari gudang, serta mencatat jam kerja di kartu jam kerja. Selanjutnya pada bagian gudang, yaitu akan mengisi suku cadang yang akan digunakan sesuai dengan BPP/BG atau bukti permintaan dan pengeluaran barang dari gudang. Selanjutnya, bagian gaji dan upah. Dari kartu jam kerja akan dibuatkan daftar upah dan rekap daftar upah atau RDU. Selanjutnya pada bagian jurnal akan mencatat BPP/BG RDU bukti memorial ke dalam jurnal umum. Selanjutnya, bagian kartu aset tetap. Dari SPOI, BPP/BG, RDU, LPS yang akan dilanjutkan ke SPK akan dibuatkan bukti memorialnya yang akan dilanjutkan ke kartu aset tetap. Selanjutnya bagian aset tetap, yaitu membuat laporan proyek selesai dan membuat surat penempatan aset tetap tersebut. Berikutnya, sistem pengeluaran modal. Dimulai dari bagian yang memerlukan pengeluaran modal akan membuat surat permintaan otorisasi reparasi yang akan dikirimkan ke bagian Direktur Utama dan bagian reparasi dan pemeliharaan. Di Direktur Utama digunakan untuk memberikan otorisasi berdasarkan surat permintaan tersebut. Sedangkan untuk bagian reparasi dan pemeliharaan digunakan untuk membuat surat perintah kerja, di mana surat perintah kerja ini akan digunakan untuk membuat BPP/BG dan mencatat jam kerja. Selanjutnya, bagian gudang akan mengisi kuantitas suku cadang yang akan digunakan. Selanjutnya, bagian gaji dan upah, yaitu akan dibuatkan daftar upah dan rekap daftar upah berdasarkan kartu jam kerja yang dilanjutkan ke bagian jurnal, yaitu BPP/BG, RDU, dan bukti memorial dicatat ke jurnal umum. Selanjutnya, bagian kartu aset tetap sama seperti sebelumnya, SPUI, BPP/BG, RDU, LPS akan disatukan ke surat perintah kerja untuk dibuatkan bukti memorialnya. Selanjutnya pada bagian aset tetap, yaitu laporan proyek selesai yang digunakan untuk membuat surat penempatan aset tetap tersebut. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai sistem penghentian pemakaian aset tetap, yaitu sistem yang dirancang untuk mencatat secara resmi ketika suatu aset tetap tidak digunakan lagi oleh perusahaan. Sekarang, kita lihat alur dokumen pada gambar di sebelah kiri slide.
Proses ini diawali dari bagian yang menggunakan aset tetap. Ketika mereka merasa aset tetap sudah tidak layak digunakan, mereka menyusun surat permintaan penghentian pemakaian aset tetap atau SPPPAT. SPPPAT ini lalu dikirimkan ke direktur utama yang akan memberikan otorisasi atau persetujuan. Tanpa persetujuan ini, proses tidak bisa dilanjutkan. Setelah disetujui, dokumen SPPAT tersebut dikirim ke bagian aset tetap dan kemudian diteruskan ke bagian kartu aset tetap. Di sini dibuat bukti memorial yang berfungsi sebagai dokumen dasar pencatatan akuntansi. Selanjutnya, bukti memorial ini dikirim ke bagian jurnal yang akan mencatat transaksi ini dalam jurnal umum. Entry jurnalnya adalah yang pertama akumulasi penyusutan di debit, rugi penghentian jika ada itu di debit, dan aset tetap di kredit. Dengan pencatatan ini, maka nilai buku aset dihapus dari pembukuan, dan jika terjadi kerugian akibat penghentian, maka kerugian itu juga dicatat. Selanjutnya, saya akan menjelaskan terkait sistem transfer aset tetap. Sebelum saya menjelaskan terkait alur dari flowchart sistem ini, saya akan menjelaskan terkait kenapa sistem ini dirancang. Jadi sistem ini itu dirancang untuk mencatat sumber transfer aset tetap dari satu pusat pertanggungjawaban ke pusat pertanggungjawaban yang lain. Kemudian dokumen-dokumen sumber yang digunakan dalam pencatatan transfer aset tetap ini adalah surat permintaan transfer aset tetap. Selanjutnya saya akan menjelaskan terkait alur dari flowchart ini. Yang pertama adalah inisiasi transfer aset tetap oleh bagian aset tetap. Jadi proses dimulai oleh bagian asal aset tetap, yaitu unit atau bagian yang saat ini memegang dan mengelola aset tetap yang akan dipindahkan. Mereka membuat dokumen yang disebut SPTAT atau surat permintaan transfer aset tetap. Kemudian SPTAT disusun dan ditandatangani sebagai permintaan formal untuk memindahkan aset ke bagian yang lain. Kemudian setelah disusun, dokumen tersebut dikirim ke direktur utama untuk mendapatkan persetujuan otorisasi. Kemudian yang kedua yaitu persetujuan oleh direktur utama. Jadi direktur utama menerima dokumen SPTAT dari bagian asal. Kemudian tugas direktur utama di sini adalah untuk melakukan evaluasi kelayakan transfer aset dan juga menyetujui atau menolak permintaan. Kemudian bila disetujui, direktur menandatangani dokumen tersebut dan mengembalikannya ke bagian aset tetap untuk diproses lebih lanjut. Kemudian yang ketiga yaitu pemrosesan transfer oleh bagian aset tetap. Setelah menerima dokumen SPTAT yang disetujui, bagian aset tetap mulai menjalankan proses administratif transfer, yaitu dengan mengecek data aset terkait, yaitu kode, nilai buku, lokasi, kondisi, dan lain-lainnya. Kemudian mereka menjalin dokumen SPTAT untuk didistribusikan ke beberapa bagian. Kemudian dokumen SPTAT tersebut dikirimkan ke bagian kartu aset tetap untuk pencatatan administratif. Bagian yang dituju yaitu unit atau divisi penerima aset. Kemudian yang keempat yaitu pencatatan oleh bagian kartu aset tetap. Nah, bagian ini menerima SPTAT dari bagian aset tetap. Kemudian tugasnya adalah untuk pembaruan data pada kartu aset tetap, yaitu catatan formal yang memuat detail kepemilikan dan lokasi aset, kemudian mencatat perubahan bagian pemilik aset dari bagian lama ke bagian baru. Kemudian setelah pencatatan selesai, bagian ini tidak terlibat lebih lanjut dalam eksekusi fisik. Kemudian yang terakhir atau yang kelima ini serah terima aset oleh bagian yang dituju. Nah, bagian yang dituju menerima dokumen SPTAT dan juga aset tetap secara fisik dari bagian asal. Kemudian mereka melakukan verifikasi kondisi fisik aset dan juga kesesuaian dengan dokumen. Kemudian setelah proses verifikasi dan penerimaan selesai, bagian ini menyatakan bahwa aset telah diterima dengan baik. Kemudian proses transfer aset tetap pun selesai. Selanjutnya yaitu sistem revaluasi aset tetap. Sistem revaluasi aset tetap digunakan untuk mencatat transaksi penilaian kembali aset tetap berdasarkan bukti memorial. Prosesnya mencakup 3 prosedur utama.
permintaan penggantian aset tetap, penggantian pemakaian aset tetap, dan pencatatan revaluasi aset tetap. Proses revaluasi aset tetap dimulai oleh Direktur Utama dengan membuat surat keputusan revaluasi aset tetap. Surat ini berfungsi sebagai dasar legal untuk melaksanakan revaluasi terhadap aset tetap perusahaan. Setelah surat keputusan dibuat, surat keputusan revaluasi aset tetap dikirim ke bagian kartu aset tetap sebagai dasar untuk melakukan pencatatan akuntansi atas revaluasi. Bagian kartu aset tetap kemudian membuat bukti memorial, yaitu dokumen akuntansi yang mencatat transaksi non-kas. Bukti memorial yang telah dibuat digunakan untuk memperbarui kartu aset tetap, yakni catatan individu masing-masing aset tetap yang dimiliki perusahaan. Surat keputusan revaluasi aset tetap dan bukti memorial tersebut kemudian diteruskan ke bagian jurnal untuk diproses lebih lanjut. Lalu pada bagian jurnal, transaksi revaluasi yang terdapat dalam bukti memorial dicatat ke dalam jurnal umum, yang merupakan catatan utama seluruh transaksi akuntansi perusahaan. Setelah pencatatan dilakukan, proses revaluasi aset tetap dinyatakan selesai. Baik, pada bagian ini saya akan menjelaskan mengenai sistem pencatatan penyusutan aset tetap. Nah, apa sih yang disebut dengan aset tetap itu? Aset tetap adalah aset perusahaan yang memiliki wujud, mempunyai manfaat ekonomis lebih dari 1 tahun, dan diperoleh perusahaan untuk melaksanakan kegiatan perusahaan bukan untuk dijual kembali. Kemudian di bagian sebelahnya terdapat gambar flowchart yang dimulai dengan prosesnya dari bagian kartu aset tetap. Di sini petugas akan membuat daftar penyusutan aset tetap. Intinya itu mereka mencatat nilai penyusutan dari aset-aset yang dimiliki perusahaan, seperti kayak mesin, kendaraan, atau peralatan. Daftar ini disebut DDAT atau daftar depresiasi aset tetap. Setelah itu, berdasarkan data dari DDAT tersebut, mereka membuat yang namanya bukti memorial. Nah, bukti memorial ini semacam dokumen formal yang menunjukkan bahwa ada transaksi akuntansi, dalam hal ini terkait penyusunan aset tetap. Setelah bukti memorial selesai dibuat, dokumen ini beserta DDAT-nya disimpan atau diarsipkan di kartu aset tetap, sebagian dokumentasi yang rapi. Kemudian, bukti memorial ini dikirim ke bagian jurnal. Di bagian jurnal ini, petugas akan mencatat data dari bukti memorial tersebut ke dalam jurnal umum, yaitu buku besar perusahaan yang mencatat semua transaksi akuntansi. Jika semua data sudah dicatat dan tidak ada masalah, maka prosesnya dianggap selesai. Baik, sekian penjabaran materi dari kami terkait bab 16. Mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan. Terima kasih telah menyaksikan sampai akhir dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!